Selamat malam. Apa kabar semuanya? Wah, gila ya. Minggu ini tuh bener-bener jadi minggu yang sulit. Ada yang ngerasain juga gak sih? Kayak buat napas aja tuh rasanya berat banget. Padahal baru awal bulan Juli ya. Tapi kok udah kayak gini aja. Oh iya, kemarin aku baru aja dari Jakarta nih, untuk ketemu sama gedung-gedung pencakar langit yang menjadi inspirasi. Alih-alih merasa takjub dan merasa lebih tenang, aku justru dibuat overthinking banget nih soal hidup. So, bersama dengan angin malam Jakarta, aku kan gak mau overthinking sendirian ya. So I come back untuk menyapa kalian dan menemani malam kalian. Anyway, sekali lagi, apa kabar kalian sekarang? How's your feeling lately? Is it okay? Jujur aja ya sama aku, because this is a safe zone for us. So, embrace your feelings. Waktu dengerin ini, kamu lagi senang atau lagi sedih? Please cerita apapun itu di kolom komentar ya. Kabarin aku, because I miss you guys so much, my dearest favorite listeners. Sebagai pertanyaan pembuka, aku pengen tahu, kapan sih terakhir kali kamu ngerasa kehilangan? Kalian bisa jawab juga di kolom komentar ya. Di episode kemarin, kita kan udah bahas soal kesepian. Through this episode tonight, aku bakal bahas soal semua orang pasti pergi. Sebenarnya episode ini juga relate sama podcast kita dan waktu episode baru yang judulnya Aku Kecewa and I Lost Everyone. Ada di Spotify ya. Jadi kalau kalian yang kangen suara aku, kalian bisa main-main ke podcast kita dan waktu. Okay? So, are you guys ready? Udah siap belum untuk aku ajak naik roller coaster dan ngobrolin soal hidup lagi? Ya udah yuk. Tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Semakin dewasa, gue semakin sering kehilangan orang-orang terdekat dalam hidup. Ngerasa gak sih, kalau semakin dewasa, kita jadi makin sering ngerasa kesepian? Saat ada orang yang melangkah pergi, for the first time I was asking to myself, am I doing something wrong maybe? Apakah aku melakukan sebuah kesalahan? Sebagai seseorang introvert yang cukup pendiam, aku hidup dengan tidak cukup banyak seorang teman. Jadi bisa dihitung pakai jari dan itu aja orangnya sebenarnya. So, I always glad to meet them. Kayak, terima kasih banyak ya sudah walking to my life. Mau berteman sama aku, mau menerima segala kekurangan aku. And I will treat you like my family. I will treat you as best as I can. Jadi ketika ada satu orang yang pergi, pasti terasa sakit banget aja di hati. Pasti aku akan coba evaluasi, kira-kira apa-apa aja yang gak aku lakuin sampai mereka kayak gini. Saat mereka pergi, pasti hidup aku akan mendadak jadi sepi. Dan mungkin proses penerimaannya bisa memakan 2-3 bulan untuk bisa, ya udahlah. Sebelumnya pasti bakalan sakit banget gitu. Mungkin kalian juga. Kira-kira apa-apa aja sih yang kalian rasain setelah orang yang kalian sayang itu pergi ninggalin kalian? Sharing di kolom komentar ya. Kayak udah sedikit banget di hidup gue. Udah sedikit banget orang-orang yang ada di hidup gue. Kenapa lo masih ninggalin gue juga sih? Kamu tega ya sama aku? Kamu kenapa tiba-tiba pergi?
kenapa buat aku sesakit ini. Kita masih saling follow. Kita juga gak saling blok. Aku masih sering kamu lihat online di WhatsApp. Aku masih bisa lihat stories kamu. Kamu masih pantau juga stories aku. Kita gak ada masalah. Tapi kenapa kamu mau udahin semuanya? Tapi kenapa kamu mau pergi? Ternyata asing tanpa sebab dan tanpa ada masalah itu benar-benar ada ya. Terdengar sangat-sangat people pleaser, but this is me. Itulah aku. Aku selalu bertanya-tanya dan mencoba peruntungan membuka obrolan baru. Selalu mencari dan mencoba untuk ngajak ketemu. Tapi yang mau pergi tetap gak akan pulang kembali. Sambil menatap gugusan gedung di komplek SCBD malam itu, seakan-akan lampu-lampu yang menjulang tinggi menerangi Jakarta kembali mengingatkanku. Yang mau pergi, ya udahlah, gak apa-apa. Just let them go. Biarin mereka pergi. Menahan-nahan mereka untuk tetap di sini justru akan menyakiti diri kamu sendiri. Karena buat apa? Meminta mereka tetap di sini justru akan buat dia besar kepala suatu hari nanti. Jangan ya. Please. Trust on yourself. You can handle these feelings even though it's hard. But I believe in you. Jadi mau cerita ya, aku pernah nyaman banget sama seseorang. Temenan sama dia ngebuat aku jadi gak merasa sendirian. Kita seru banget. Dia juga baik banget sama aku. Semua berjalan baik-baik aja. Semua berjalan lancar-lancar aja. Sampai akhirnya perlahan dia berubah. Yang sedekat dulu gak akan selamanya bisa kayak gitu. Yang dulunya mungkin satu cita-cita atau satu tujuan, satu visi dan satu hati, mungkin suatu hari nanti bisa aja berubah. Gak ada yang bisa menjamin akan selamanya seperti demikian. Biasanya mereka akan buat kita kecewa untuk memudahkan kita melepas mereka. But no. Seorang teman yang baik pasti akan menjaga temannya juga. Dan ketika yang dia lakukan adalah sudah trying to make you feel hurt, trying to disappoint yourself, mencoba untuk terus menyakiti kamu, it's a sign dimana kayaknya pertemanan itu udah gak lagi baik-baik aja. Dimana kayaknya pertemanan itu udah gak baik buat kesehatan mental kamu. Oke? Kita dipertemukan memang tidak untuk selamanya. Hanya sementara dan sebentar aja. Beginilah hidup. Bertemu, kemudian berpisah. Terdengar menyedihkan, tapi inilah kenyataannya. Sekali lagi, aku jadi paham. Semua orang pasti pergi. Entah aku atau kamu duluan. Jadi kalau sekarang kamu lagi sama seseorang, nikmatilah. Karena jarum jam gak akan pernah bisa bergerak ke kiri. Waktu-waktu di hari kemarin belum tentu bisa diulang lagi. Jadi nikmatin sebelum kamu menyesal suatu hari nanti. I believe in time. Meskipun rasanya sakit, meskipun rasanya sulit, I know you can do it. Dan aku selalu ingat kata-kata ini. Perpisahan terbaik adalah perpisahan yang sudah diusahakan dengan perjuangan dan sepenuh hati. Jadi buat yang ditinggalin, di ghosting, dan tiba-tiba di cut off, kalau kalian memang udah effort dengan sepenuh hati buat mereka, it is okay. Dia yang kehilangan kamu. Dia yang udah nyanyain orang sebaik kamu. Mungkin sekarang masih sakit banget. Tiap dengar namanya aja bisa bikin dada tiba-tiba jadi sesak.
Tiap lewatin tempat-tempat yang pernah kita datengin bareng, yang muncul di kepala cuma lagunya Joji yang Glimpse of Us. Hidup emang kayak gitu. Remember bahwa Tuhan selalu mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. So once they walk out, it means they are not. Berarti dia udah gak baik buat kamu. Dia udah gak baik buat kesehatan mental kamu. Udah gak tepat dan gak bisa treat kamu kayak sebagaimana kamu nge-treat mereka. Sumpah ya, pas nulis skrip ini pun tiba-tiba aku jadi sesak dan rasa sakitnya itu datang lagi. So, makasih ya buat kamu yang udah dengerin ini. Buat kamu yang lagi sesak juga, biasanya sesak ada karena hati kita begitu kosong. Kosong banget. Sampai kemudian yang mengisi kekosongan itu adalah pikiran-pikiran negatif yang belum tentu bakalan terjadi. Yang buat kita justru makin sesak. Kalau aku, biasanya aku berusaha buat bersyukur sama hal-hal sederhana dalam hidup aku. Bersyukur sama hari ini dan berterima kasih. Dan mengingat bahwa setiap orang masih mau sama aku. Fokus ke hal-hal yang baik aja. Buat hati kamu merasa penuh akan cinta. So, coba deh, kamu pasti bakalan rasain kedepannya. Buat kamu yang lagi gak baik-baik aja, buat kamu yang lagi gak bisa cerita kemana-mana, kalian bisa baca buku aku kok. Buku Nanti Juga Sembuh Sendiri. Sekarang bukunya udah ada di Gramedia terdekat rumah kalian. Tapi kalau kalian pengen beli online, aku sertakan linknya di bawah. Oke? Sekali lagi, aku cuman pengen bilang, kamu sungguh berharga. Kamu begitu luar biasa. Jangan sampai mereka-mereka yang pergi ninggalin kamu justru ngebuat kamu feeling less dan insecure. Please jangan ya. Habis ini istirahat yang cukup. Karena hidup harus tetap berlanjut. Semoga malam ini kamu bisa tidur nyenyak tanpa harus overthinking ya. Dan semoga ada banyak hal baik yang kita terima di hari esok. Amin. Sekali lagi, terima kasih banyak ya udah mau nungguin aku cerita. Terima kasih banyak udah di sini. Udah mau dengerin semua karya aku. Kamu baik banget. Semoga hidup juga kasih yang terbaik ya buat kamu. Ya udah, mungkin sekian dulu apa yang bisa aku sampaikan malam ini. Seneng banget bisa ketemu kalian lagi. Ya udah ya. So gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Cerita Sebelum Tidur episode selanjutnya. Dadah.